Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anakku semuanya. Untuk hari ini Pak Tri akan membahas soal dan pembahasan soal tentang materi transformasi kelas 9 semester 1. Di dalam ini kita akan mempelajari beberapa soal dan jawabannya, biar anak-anakku tambah mengerti dan tambah tahu dalam materi transformasi. Ya, perhatikan anakku yang pertama, di dalam pencerminan atau refleksi, ya, di dalam sumbu X pasti titik koordinat bayangannya ini. Dalam sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X. Ini sudah kalian catat atau kalian pelajari waktu pertama kita mempelajari tentang transformasi. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, kita membahas soal yang pertama. Titik koordinat P itu 2 dan 1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka P aksen adalah berapa? Jawabannya adalah ini, negatif 2 dan 1. Jelas, ya? Maka pembahasannya rumus koordinat titik A, XY direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah A aksen minus X dan Y. Jadi untuk dengan koordinat titik P nya 2, dan 1 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah P aksen minus 2 dan 1. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini soal nomor 1 ini mungkin sudah jelas untuk direfleksikan, ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Titik B, titik koordinat B adalah 3 dan 2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksennya adalah, ini jawabannya di kuadran 3 ini, di kuadran 3, di kuadran 4 ini, di kuadran 1. Maka jawabannya, jika rumus A aksennya adalah XY direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya A aksen adalah X dan minus Y. Jadi koordinat titik B 3 dan 2 direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah B aksen 3 dan minus 2. Jawaban yang benar adalah D. Nah, ini jawabannya. Tahu? Kita lanjutkan soal yang ketiga. Koordinat titik minus 4 dan 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Koordinat titik bayangannya adalah, koordinat titik bayangannya ini, ya. Maka kalau ini jawabannya B, gimana cara untuk mendapatkan jawaban ini? Yaitu dengan rumusnya, ya. Titik koordinat A itu adalah X dan Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Hasilnya adalah A aksen minus Y dan minus X. Nah, rumusnya, jadi titik minus 4 dan 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, maka hasilnya minus 2 dan 4. Nah, jawaban yang benar B. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jika titik koordinat Q itu 7 dan 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka koordinat titik bayangannya adalah, jawabannya ini, ya, jawabannya C, minus 1 dan 5. Oke. Gimana untuk mendapatkan nilai ini? Yaitu rumus koordinat A itu adalah XY direfleksikan terhadap garis X sama dengan M, ya. Maka hasilnya adalah A aksen, yaitu 2 kurung buka 2 kurung buka lagi M minus X dan Y. Nah, maka ini kita masukkan ke
Jadi titik Q adalah 7 dan 5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, ini ganti ya. Nah, ini ganti 3. Jadi Q absennya adalah negatif 1. Ini negatif 1 dan 5. Tetap ya, ini 5. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini rumusnya, anakku. Ini rumus untuk menyelesaikannya. Jadi kan 2 dikali M. M-nya ini kan 3. 6. Ya kan? Minusnya 7. Berarti negatif 1. Ini untuk rumusnya. Udah tahu, kita lanjut ke soal nomor 5. Bayangan titik koordinat P minus 4 dan 5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2 adalah jawabannya ini C. P aksen 9 dan 4. Gimana cara untuk mendapatkan P aksen ini? Nah, dari koordinat ini direfleksikan terhadap garis ini, terus dilanjutkan lagi refleksi ke garis X sama dengan 2. Nah, maka penyelesaiannya, soal ini kita hanya perlu melakukan 2 kali refleksi. Refleksi yang pertama, garis Y sama dengan minus X. Jadi rumusnya, koordinat titik AXY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Hasilnya adalah A aksen minus Y minus X. Nah, jadi P minus 4 dan 5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Hasilnya adalah P aksen minus 5 dan 4. Nah, ini sudah jadi untuk dari garis yang pertama ini. Ini sekarang refleksikan garis yang kedua. Refleksikan garis yang kedua ini, X sama dengan 2. Dengan X sama dengan 2, maka rumus XY nya direfleksikan terhadap garis X sama dengan M, maka hasilnya A aksen 2M min XY. Nah, kalau di titik P aksennya itu negatif 5 dan 4, nah, maka garis terhadap X nya 2. Maka P aksen 2 ini adalah 9 dan 4. Jawaban benar C. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Bayangan dari titik A, koordinat titik A minus 3 dan 2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah jawabannya A. A aksennya adalah minus 1 dan 4. Nah, minus 1 dan 4. Maka pembahasannya di mana? Ini. Soal ini kita hanya perlu melakukan 2 kali refleksi. Refleksi yang pertama X sama dengan min 2. Oh, ini rumusnya tadi. Dimasukkan rumusnya. A aksennya XY direfleksikan dari garis X sama dengan M. Maka hasilnya A aksen adalah 2M minus X dan Y. Jadi kalau di koordinat A nya itu adalah minus 3 dan 2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 2, hasilnya adalah A aksen minus 1 dan 2. Nah, kalau ini sudah ketemu, baru kita refleksikan garis yang kedua. Refleksi yang kedua, refleksi yang kedua yaitu Y sama dengan 3. Maka rumusnya koordinat titik A XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Oh, ini rumusnya ya. X 2N minus Y. Jadi A aksennya adalah
negatif minus 1 dan 2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, maka hasilnya A aksen 2 ini adalah minus 1 dan 4. Nah, jawabannya benar A. Nomor 6. Ya, sekarang ke nomor 7. Koordinat titik K adalah 2 dan minus 4. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat dari bayangan yang terbentuk adalah, jadi ini X, Y, direfleksikan dari garis Y sama dengan X. Hasilnya ada A aksen, Y, dan X. Jadi koordinat titik K itu adalah 2 dan minus 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya adalah K aksen, minus 4, dan 2. Jawabannya benar D. Ini. Itu anak-anakku 7 soal jawaban tentang pencerminan atau refleksi sudah tahu ya. Lebih jelas dalam video pembelajaran pada hari ini. Ya. Biar lebih jelas nih soal yang ke-8. Jika garis X min 2Y sama dengan 3, mana ada dicerminkan terhadap sumbu Y, maka persamaan bayangannya adalah, berarti membuat suatu persamaan ini. Kenapa dikatakan persamaan? Karena ada variabelnya. Dan ini merupakan kalimat terbuka, maka dari sini kita akan menyelesaikan. Jawabannya ini A. Minus X min 2Y sama dengan 3. Gimana cara untuk mendapatkan ini? Yaitu rumus koordinat titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya ada A aksen min X dan Y. Jadi nilai X nya berganti menjadi minus X. Jadi persamaan yang berubah menjadi minus X min 2Y sama dengan 3. Jadi jawaban benar A. Kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan soal tentang translasi. Translasi yang mempunyai arti adalah pergeseran. Sebelum melanjutkan menyelesaikan soal translasi, anak-anakku bisa pelajari dulu rumus berikut ini. Nah, ini lihat, besar dilatasinya adalah AB ini. Maka titik asalnya XY. Maka titik bayangannya X tambah A dan Y tambah B. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk soal cara menyelesaikan translasi atau biasa disebut dengan pergeseran. Kita lanjut konsentrasi dulu. Nah, koordinat titik A 7 dan minus 6 ditranslasikan ke T ini ya, sama dengan minus 2 dan 4. Maka koordinat titik A aksennya adalah 5 dan minus 2. Ini jawabannya. Gimana cara untuk mentelah jawaban ini? Maka A, X, Y ditranslasikan terhadap sumbu AB, hasilnya adalah, ini rumusnya, A aksennya adalah X plus A, Y plus B. Kalau koordinat titik A nya adalah 7 dan minus 6 ditranslasikan terhadap min 2 plus 4, nah, maka hasilnya 7 ditambah min 2, 5. Minus 4 ditambah 4, minus 2. Nah, maka jawabannya benar C. Itu rumus ya. Kita melanjutkan soal berikutnya, pergeseran ya. Jika titik 2 dan negatif 1 ditranslasikan oleh titik 3 dan 2, maka bayangannya adalah, jawabannya ini. Gimana cara untuk memperoleh jawaban ini? Yaitu rumus koordinat titik A, X, Y ditranslasikan terhadap titik AB, hasilnya A aksennya X plus A dan Y plus B. Maka di sini 2 dan min 1 ditranslasikan terhadap titik 3 dan 2, hasilnya adalah 5 dan 1. Dari mana? Dari 2 kita tambah 3, 5. Minus 1 ditambah 2, 1. Jawabannya yang benar adalah A.
Nomor 2 ini sudah. Kita melanjutkan lagi soal nomor 3. Jika titik G aksen itu 4 dan negatif 1 adalah bayangan dari titik koordinat G 7 dan negatif 5 oleh translasi T, maka nilai T-nya adalah berapa? Sekarang kita balik untuk menyelesaikan soal ini. Jawabannya adalah B, -3 dan 4. Gimana cara untuk mendapatkan jawaban ini? Ya, kita pelajari bersama. Jadi soal ini meminta kita untuk mencari nilai koordinat translasi, yaitu nilai A dan nilai B. X tambah A sama dengan 4. Nilai 4 diambil dari hasil translasi koordinat X G aksen, yaitu 4 dan negatif 1. 7 tambah A sama dengan 4. Nilai 7 diambil dari koordinat awal, yaitu X G aksen, yaitu 4 dan negatif 1. A sama dengan 4 dikurang 7. Nah, pindah ini kan, melewati suatu tanda sama dengan, masih ingat dalam sifat persamaan kalian, maka A-nya adalah negatif 3. Y tambah B sama dengan negatif 1. Nilai negatif 1 diambil dari hasil translasi koordinat Y. Jadi G-nya itu koordinat titik G7 dan negatif 5. Maka di sini negatif 5 plus B sama dengan negatif 1. Maka nilai negatif 5 diambil dari koordinat awal Y. G yaitu 7 dan negatif 5. Jadi B sama dengan, kita pindah sini ya, negatif 1 tambah 5. Ini nilainya positif. Maka ke sini menjadi, ini negatif menjadi positif. Jadi B-nya adalah 4. Jadi titik translasi AB adalah negatif 3 dan 4. Kita melanjut soal yang keempat. Koordinat bayangan titik A itu adalah -3 dan 4 oleh translasi T, yaitu 3 dan 6 adalah, jawabannya A aksennya adalah 0 dan 10. Gimana cara mendapatkan nilai ini? Kita bersama bahas. Rumus A XY ditranslasikan terhadap titik AB, hasilnya adalah A aksen X tambah A dan Y tambah B. Jadi koordinat titik A itu -3 dan 4 ditranslasikan terhadap titik 3 dan 6. Hasilnya adalah A aksen 0 dan 10. Ini hasil rumusnya. Jawaban yang benar adalah A. Ini 3 -3 tambah 3, 0. 4 ditambah 6, 10. Nah, ini cara menyelesaikan soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 5. Koordinat bayangan titik A adalah 5 dan negatif 2 pada translasi 5 dan -3 adalah, jawabannya D. A aksennya adalah 10 dan negatif 5. Gimana cara untuk memperoleh jawaban ini? Maka rumus koordinat titik AXY ditranslasikan terhadap titik AB, hasilnya adalah A aksen X plus A dan Y plus B. Jadi koordinat titik A 5 dan negatif 2 ditranslasikan terhadap titik 5 dan negatif 3. Maka hasilnya adalah 10 dan negatif 5. Jawabannya D. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Jika garis 3x min 2y sama dengan 6 ditranslasikan oleh T, yaitu sama dengan 3 dan negatif 4, maka bayangan garis tersebut adalah, dari pilihan ini jawabannya yang saya pilih adalah C. 3x minus 2y sama dengan minus 11.
Ya, kita akan mencari kalau jawaban soal nomor 6 ini adalah C ini. Ya, kita selesaikan. Maka X aksen itu adalah X plus 3. Y aksen itu adalah Y min 4. Nah ini kan. Oke, X nya maka 3X aksen dikurang 2Y aksen sama dengan 6. Nah ini aksennya ya. Oke, kalau sudah kita mensubstitusikan atau menggantikan nilai E aksennya dengan ini, dengan Y aksennya kita ganti dengan nilai yang ada ini. Nah, maka kita kurung 3X plus 3 dikurang 2 Y minus 4 sama dengan 6. Ini ada perkalian suku 1 sama suku 2. Ini juga perkalian suku 1 sama suku 2. Seperti pelajaran aljabar ya, mengingat dalam operasi aljabar perkalian satu suku sama 2 suku. Maka 3 kali X adalah 3X ditambah 3 kali 3 adalah 9. Maka di sini ini minus 2 ya dikali Y adalah minus 2Y. Sekarang minus dikali minus ini 4 kali 2 8. Berarti positif sama dengan 8. Kalau sudah kita kelompokkan suku yang sama ini konstanta dengan konstanta. Ini sama ini berarti 9 sama 8 ditambah 17. 3X min 2Y tambah 17 sama dengan 6. Ya, 17-nya kita pindah di sini. Jadi 3X min 2Y sama dengan 6 min 17. Berarti 3X min 2Y sama dengan min 11. Nah, kita sudah bisa menjawab soal yang ini nomor 6 dengan proses langkah ya kalian sudah tahu. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan latihan soal tentang perputaran atau disebut dengan rotasi ya. Perputaran atau disebut dengan rotasi. Sebelum kita mempelajari kembali rotasi, sebelum mengerjakan soal di bawah ini, baiknya kalian atau Anda bisa menghafal rumus rotasi berikut ini. Ini harus hafal. Kalau besar rotasi 90 derajat, maka pusat rotasinya AB, titik asalnya XY, maka titik bayangannya ini min Y tambah A tambah B. Yang berikutnya X minus A tambah B. Maka di sini rumusnya ini rumus. Kalau besar rotasinya 180, maka di sini pusat rotasinya 0,0. Titik awalnya XY, maka rumusnya minus X dan minus Y, itu hasilnya akhir ini ya, titik bayangannya. Ini rumus untuk soal perputaran rotasi ya, ini kalian tahu ini. Sekarang coba kita latihan nomor 1. Titik koordinat P itu 8 dan 5 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Maka nilai P aksennya berapa? Ya, nilai P aksennya saya melihat ini jawabannya D, yaitu minus 5 dan 8. Maka di sini gimana cara untuk menyelesaikan ini? Kita lihat ini. Rumus koordinat titik A itu X dan Y dirotasikan sebesar 90 derajat. Pusat rotasi 0,0 dan titik asal XY. Hasilnya adalah A aksen, min Y dan X. Jadi P koordinat titik P 8 dan 5 dirotasi 90 derajat. Pusat rotasinya 0,0. Hasilnya adalah P aksen min 5 dan 8. Jadi ya sesuai dengan rumus yang depan tadi
yang harus kalian hafal, ya, hafal rumus, maka kalian akan mudah untuk menyelesaikan. Yang kedua, bayangan dari titik A itu adalah minus 2 dan 3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah. Jawabannya dari A, B, C, D ini yang saya kasih tanda tebal ini jawabannya, yaitu A aksen, min 3 dan minus 2. Ini jawaban saya. Ayo kita selesaikan sama-sama gimana cara untuk mencari nilai ini. Ya, maka rumusnya yaitu koordinat titik A, X, Y yang dirotasikan sebesar 90 derajat, pusat rotasi AB dan titik asal XY. Hasilnya adalah A aksen, minus Y dan X. Nah, jadi kalau koordinat titik A minus 2 dan 3 dirotasikan 90 derajat, pusat rotasinya 0,0, maka hasilnya A aksen, min 3 dan min 2. Yang benar jawabannya C. Ya, kita lanjutkan soal yang ketiga. Persamaan bayangan garis 3x minus y tambah 2 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik asal adalah. Jawabnya dalam bentuk persamaan semua. Dari jawaban A, B, C, dan D ini saya menjawab yaitu yang A, yang saya kasih tanda tebal ini, ya. Maka gimana cara untuk menyelesaikannya? Soal ini meminta kita melakukan 2 langkah transformasi. Pertama pencerminan, kemudian hasilnya dicerminkan di rotasi. Ya, pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka rumus koordinat titik A, X dan Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya A aksen, Y dan X, di mana X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Jadi 3X aksen dikurang Y aksen tambah 2 sama dengan 0. 3Y min X tambah 2 sama dengan 0. Perputaran rotasi 90 derajat terhadap titik asal. Rumus koordinat titik A, X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat. Pusat rotasi 0,0 dan titik asalnya X, Y. Hasilnya adalah koordinat A aksen itu minus Y dan X. Nah, maka di sini kalau X aksennya adalah min Y, Y aksennya adalah X, maka 3Y aksen min X aksen tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita tulis, nah, karena ini X, nah, ini adalah min Y tambah 2, maka ini negatif jadi positif, maka jawabannya benar A. Jelas anak-anakku? Untuk soal ini kita lanjut ke titik soal berikutnya keempat. Koordinat titik A adalah negatif 3 dan 6 dirotasikan dengan pusat di 0 di O 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya koordinat titik A adalah, ya, dari hasil jawaban ini saya memilih 3 dan 6. Gimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Yaitu untuk rumusnya koordinat titik A, X, Y dirotasikan sebesar 180 derajat. Pusat rotasi 0,0 dan titik asalnya X dan Y. Hasilnya adalah A aksen min X, yaitu dan min Y. Jadi koordinat titik A minus 3 dan 6 dirotasi 180. Pusat rotasi 0,0, bagi hasilnya A aksen adalah 3 dan minus 6. Jawabannya B. Kita lanjut. Sekarang soal yang terakhir tentang dilatasi. Sebelum kembali dulu tentang dilatasi, sebelum melanjutkan pembelajaran soal transformasi SMP kelas 9 ini, sebaiknya Anda bisa menghafal rumus yang dilatasi berikut ini.
prinsipnya ada dua proses atau langkah cara rumus 2 ini yang harus kalian pelajari. Kalau pusat dilatasinya 0,0 dan faktor skalanya K, titik asalnya XY, maka titik bayangannya ini KX dan KY. Sekarang yang kedua, kalau pusat dilatasinya A dan B dan faktor skalanya itu K, titik asalnya X dan Y, maka ini rumus untuk titik bayang. Kita lanjut ke soal dilatasi. Koordinat titik bayangan titik C 9 dan minus 6 didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skalanya adalah 1/3. Kalau dari jawaban hasil soal nomor 1 ini tentang dilatasi, maka jawaban yang saya pilih adalah D, minus 3 dan 2. Gimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Ya, rumus yang pertama, koordinat titik A, X, Y dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skala K titik asal, X, Y hasilnya A aksen, KX dan KY. Jadi C, koordinat titik C 9 dan negatif 6 didilatasi dengan pusat 0,0, maka skalanya minus 1 dan per 3. Hasilnya adalah C aksennya minus 3 dan 2. Jawabannya D. Jelas anak-anakku, kita melanjut soal berikutnya tentang titik 2, yang kedua ya. Titik koordinat Q 3 dan negatif 6 didilatasi terhadap titik pusat M. Minus 2 dan 3 dengan faktor skala 2, maka bayangan titik Q adalah, jawabannya B. Maka untuk menyelesaikan soal ini, rumus A, koordinat titik A, X, Y didilatasi dengan pusat AB, faktor skala K ke titik asal, X, Y hasilnya adalah A aksen, K kurang buka X kurang A tambah A, K kurang buka Y min B tambah B. Jadi Q 3, negatif 6 didilatasi dengan pusat M, negatif 2 dan 3, faktor skalanya 2, maka hasilnya Q aksen adalah 8 dan 15. Nilai 8 diambil dari mana mengambil nilai 8-nya? Maka di sini E aksen sama dengan K kurang buka X min A ditambah A, di mana K 2 kali sama dengan 3 dan A sama dengan negatif 2. E aksen sama dengan 2 kurang buka 3 minus 2 tambah minus 2, maka sama dengan 10 dikurangi 2, 8. Nilai negatif 15 diambil dari Y aksen K, Y min B tambah B, di mana K sama dengan 2, Y sama dengan negatif 6 dan B adalah 3. Y aksen sama dengan 2, negatif 6 plus 3 tambah 3 sama dengan minus 18 tambah 3 sama dengan minus 15. Ya. Bayangan titik koordinat P adalah minus 2 dan 3 oleh dilatasi O dan K adalah P aksen 4 dan negatif 5, sehingga bayangan titik Q nya adalah 3 dan negatif 2 oleh dilatasi O 4 dan K adalah jawabannya ini A. Gimana cara untuk mencari jawaban ini? Pembahasan soal ini agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Di sini kita terlebih dahulu harus memahami maksud dari soal. Biasanya soal seperti ini kita akan bingung karena kita tidak melihat dengan jelas faktor skala dan pusat dilatasi. Padahal sebenarnya faktor skala dan pusat dilatasi itu hanya dituliskan dalam bentuk lain, yaitu bentuknya ini. Berarti soal ini faktor skalanya adalah K dan pusat dilatasinya adalah 0,0.
Untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita mencari faktor skalanya. Rumus-rumus koordinat titik A, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skala K titik asal X, Y hasilnya adalah A aksen, KX, dan KY. Dari data koordinat titik P, negatif 2 dan 3, dan P aksennya adalah 4 dan negatif 6, maka serta OK kita bisa menentukan besar nilai K. Jadi X kuadrat sama dengan KX dan Y aksen. KY dan nilai X aksen sama dengan 4, Y aksen sama dengan min 6, dan X sama dengan negatif 2, dan Y sama dengan 3, sehingga 4 sama dengan K min 2, K sama dengan 4 bagi negatif 2, K sama dengan negatif 2. Sekarang kita bisa mencari Q 3 dan negatif 2 oleh dilatasi 0,4K karena kita sudah memiliki nilai K sama dengan negatif 2. Faktor skala akan dilatasi Q adalah 4K. Berarti nilai faktor skala untuk Q adalah K sama dengan negatif 8. Rumus-rumus koordinat titik A, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skala K titik asal X, Y hasilnya adalah A aksen, KX, dan KY. Rumus-rumus koordinat titik A, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skala K pada titik asal X, Y hasilnya adalah A aksen, KX, dan KY. Jadi Q 3 kurangi 2 didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skala negatif 8 hasilnya adalah Q kurung buka negatif 4 dan 16. Jawaban yang benar A. Soal nomor 4. Diketahui titik P itu adalah 12 dan negatif 5, dan titik A negatif 2 dan 4. Bayangan titik P oleh dilatasi A sama A dan setengah adalah pembahasan rumus XY dilatasi dengan pusat AB, faktor skala K titik asal XY hasilnya A aksen, K, X, A tambah A, K kurung buka Y min B. Maka ini hasilnya ketemunya adalah ini. Nah, itu anak-anakku sudah selesai untuk pembahasan soal materi transformasi. Silakan kalau kalian sudah belajar ini, kalian bisa membuka di GCR untuk penilaian transformasi. Terima kasih selalu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.